Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun 2021. Mari kita akan masuk dalam refleksi akhir tahun. Namun sebelumnya, mari kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang maha besar, Allah yang mengatur segala semesta alam dan kehidupan manusia di dalamnya. Hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih dan setiamu, kami sudah berada di penghujung tahun 2021. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, baik itu yang menyenangkan maupun yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat sepanjang tahun ini. Dan biarlah kiranya Tuhan semakin menguduskan kami, Tuhan menolong kami, supaya kami sungguh-sungguh dapat menghitung berkat-berkat Tuhan satu persatu, agar hati kami dilimpahi dengan ucapan syukur di tengah-tengah segala kondisi yang tidak menyenangkan yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan akan senantiasa menyertai langkah-langkah kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan untuk refleksi akhir tahun ini. Kiranya Engkau hadir tengah-tengah kami dan berbicara kepada tiap-tiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu nantinya. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sepanjang tahun ini saya yakin dan percaya banyak yang terjadi dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun juga di dalam keluarga kita, gereja kita, bahkan kehidupan bangsa dan negara kita. Dunia dikecam dengan rasa takut, dunia dikecam dengan segala krisis. Tetapi satu hal yang harus kita syukuri, bahwa kita sudah mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang setia menopang, memelihara kita dan mendampingi kita melalui segala krisis kehidupan kita. Saya mengajak kita untuk menaikkan pujianku bersyukur kepada Tuhan. Namun sebelumnya, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 111 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, yang berbunyi demikian. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan semarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Setia
Hari lepas hari silih berganti. Masalah yang satu datang, ketika dia pergi, datang lagi masalah yang lain, seperti tidak ada habis-habisnya. Namun inilah yang disebut bumbu kehidupan. Semasa kita hidup di dunia ini, kita tidak akan terlepas dari masalah. Tetapi satu hal yang memberikan penghiburan bagi setiap kita, Dia adalah Allah yang setia, yang selalu memelihara kita, karena Dia mengasihi dan menyayangi kita. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur nomor 111 ayat yang keempat dan yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat selama-lamanya akan perjanjiannya. Mari kita naikkan puji-pujian kepada Allah kita. Semusim berlalu sambil mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Mari bersama kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan di akhir tahun 2021 ini, kiranya dapat memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami. Tolonglah saya yang menyampaikan maupun juga jemaat-jemaat yang mendengarkan, kiranya dapat diberikan pertumbuhan rohani supaya kami boleh hidup semakin taat, semakin bersandar kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 111. Mazmur 111. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakan semua ayat ini dari ayat 1 sampai 10. Haleluya! Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya masih kuliah di STT Aletea, sempat kampus itu mengirimkan saya untuk praktek pelayanan selama 2 bulan di salah satu gereja di Jakarta. Saudara, selama di Jakarta, pendeta saya yang pada saat itu masih menjabat gembala sidang, itu seringkali mengajak saya untuk perkunjungan ke rumah-rumah jemaat. Pernah satu kali saya masih ingat, kami tiba di salah satu rumah jemaat yang begitu besar dan mewah. Terlihat dari depan ada begitu banyak tanaman dan juga bunga-bunga yang sangat bagus, dan saya tahu itu perawatannya membutuhkan biaya yang tidak murah. Sampai kami berdua, saya dan pendeta saya pada saat itu, masuk ke dalam rumah, segeralah kami disambut oleh sang tuan rumah beserta istri dan juga beberapa orang anaknya. Sementara kami mengobrol, satu kali ketika kami minum teh yang sudah disajikan oleh tuan rumah itu, si bapak tuan rumah ini mengajak kami berdua untuk pergi ke garasi rumahnya. Saya bingung, kira-kira kenapa ini ya? Mau dikasih mobil atau disuruh test drive mobilnya? Ternyata saudara, ketika sampai di dalam garasi mobil rumahnya itu, kami melihat beberapa mobil yang begitu bagus dan mewah. Tetapi saudara sekalian, saya masih ingat, ketika saya masuk berkeliling di garasi rumahnya tersebut, saya mendapati di sebuah ujung garasi tersebut ada satu buah sepeda motor yang tahunnya itu sudah sangat tua. Saya pun bingung, ini kira-kira motor ini masih bisa jalan atau tidak ya? Kondisinya begitu tua dan juga begitu mengenaskan. Ada beberapa karat dan beberapa tembelan-tembelan di beberapa bagian di dalam motor tersebut. Otomatis saya tanya dong kepada tuan rumah tersebut, "Pak, Bapak ini punya begitu banyak mobil bagus dan mewah. Tapi kenapa ya di ujung garasi tersebut ada satu buah sepeda motor yang sudah sangat tua umurnya? Kira-kira umur sepeda motor itu sudah puluhan tahun. Pembuatannya pun juga tahun 80-an saya yakin." Saudara sekalian, akhirnya tuan rumah itu ceritalah kepada kami berdua. Karena pendeta saya pun juga masih belum diceritai kenapa sepeda motor itu masih tetap ada dan disimpan dengan baik di garasi rumahnya.
Lalu bapak itu bercerita kepada kami berdua, tahukah kalian kalau motor itu adalah sebuah kenang-kenangan bagi saya dan istri. Semisal ada orang yang menawar sepeda motor tersebut puluhan juta rupiah, saya tidak akan kasih untuk dijual. Walaupun harga yang ditawarkan jauh melebihi harga sebenarnya dari sepeda motor tersebut. Kalau ada orang yang ingin menawar sepeda motor tersebut dan dianggap barang antik, lalu ditawarlah sampai ratusan juta rupiah, saya pun juga tetap tidak akan menjual motor tersebut. Kami pun bingung, loh Pak, itu kalau dijual harga sebenarnya, itu saya yakin harganya tidak sampai 1 juta rupiah loh. Kalau ada orang yang nawar puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta, wah ini kan rezeki besar Pak. Harusnya ya langsung dikasihkan aja. Lalu bapak itu kembali menceritakan, kalau kenangan di dalam motor tersebut tidak dapat dinilai dengan uang berapapun yang ada di dunia ini. Itu adalah kenang-kenangan saya bersama dengan istri ketika kami dulu masih hidup di dalam kesusahan. Dan motor itu tetap saya simpan dengan baik sebagai pengingat bagaimana Tuhan telah memberikan pertolongan dan juga pimpinannya yang begitu besar kepada saya dan istri yang pada saat itu masih memulai usaha dan masih hidup di dalam kesusahan. Sesudah dari garasi tersebut, kami kembali ke ruang tamu untuk duduk ngobrol lagi, berbincang-bincang mengenai sepeda motor yang katanya kenangan tersebut. Bapak itu pun juga kembali mengingat pada masa-masa muda dulu sebelum mereka berdua punya beberapa anak. Dia ingat bagaimana pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Ada banyak perbuatan-perbuatan yang begitu ajaib yang kalau di dalam pikiran manusia ini tidak mungkin terjadi. Tetapi nyatanya Tuhan membuat hal itu terjadi di dalam kehidupan bapak dan keluarganya ini. Saudara sekalian, ada begitu banyak di dalam diri kita dan dalam kehidupan kita. Begitu banyak alasan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Mazmur 111 yang barusan saya bacakan tadi tersebut berisi mengenai pemazmur yang menaikkan puji-pujiannya kepada Tuhan yang sudah memberikan perbuatan-perbuatan ajaib yang begitu besar di dalam kehidupan pemazmur pada saat itu. Saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-9, ada satu kata yang terus-menerus diulang di dalam sepanjang 9 ayat tersebut, yaitu adalah kata perbuatan. Kata perbuatan yang terus-menerus diulang sepanjang 9 ayat di dalam Mazmur 111 ini hendak mengingatkan dan mengajarkan kita mengenai apa, saudara? Mengenai Allah yang bertindak aktif di dalam pekerjaan dan perbuatannya untuk menolong dan memelihara umatnya. Saudara sekalian, Mazmur 111 ini kembali mengingatkan kita, ada begitu banyak alasan di dalam diri kita yang biasanya kita utarakan kepada Tuhan untuk kita mengeluh kepada Tuhan. Tetapi Mazmur 111 ini kembali mengingatkan kita, ada satu hal untuk kita boleh mengucap syukur dan melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan, yaitu karena perbuatan Tuhan yang begitu besar
dan luar biasa yang telah ditunjukkan kepada setiap kita. Saudara sekalian, ada begitu banyak alasan setiap kita dari bulan Januari sampai Desember tahun 2021 untuk kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, momen akhir tahun ini adalah momen yang begitu baik dan sangat penting untuk sejenak bagi kita berdiam diri melihat segala kebaikan dan perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, cobalah setelah renungan ini disampaikan, ambillah waktu sejenak berdiam diri sendirian saja, paling tidak selama 10 atau 15 menit. Kita berdiam diri melihat kebaikan Tuhan dari bulan Januari sampai Desember di tahun 2021 ini. Kita melihat dan mengingat kembali bagaimana pertolongan dan kebaikan Tuhan. Tuhan senantiasa memelihara diri kita dan diri Bapak Ibu Saudara sekalian, dan bahkan keluarga kita. Ada begitu banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Dan alasannya adalah karena Tuhan itu pengasih dan penyayang. Saudara, di dalam ayat 4 dikatakan begini, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Saudara sekalian, pernahkah setiap kita mendapatkan sebuah hadiah ketika kita berulang tahun atau di dalam sebuah hari spesial di dalam hidup kita? Pernahkah kita diberikan hadiah oleh orang lain? Saya pun juga beberapa kali pernah diberikan hadiah dari orang lain untuk saya ketika saya berulang tahun ataupun juga di dalam hari-hari spesial di dalam hidup saya. Saudara, pernah satu kali saya mendapatkan sebuah hadiah Natal. Ketika saya buka, saya melihat ada sebuah kemeja yang saya lihat, wah, mereknya terkenal dan saya yakin harganya pasti mahal. Tetapi saudara sekalian, ketika saya melihat kemeja tersebut, kayaknya ada yang aneh ini. Saya lihat kok ukurannya M, padahal seharusnya ukuran saya lebih besar daripada ukuran M. Saya pikir, mungkin ini ukuran M tapi ukuran orang bule. Kalau ukuran M orang bule kan kalau dipakai oleh orang Indonesia kan masih besar ukurannya. Saya pun coba, betul saudara, ternyata itu bukan ukuran M orang bule, tetapi ukuran M orang Indonesia. Jadi artinya kemeja itu tidak muat ke tubuh saya. Nah, saudara sekalian, pernahkah kita mendapatkan sebuah hadiah tetapi kita tidak bisa pakai hadiah tersebut karena berbagai alasan? Tetapi saudara sekalian, Allah itu memberikan kita sebuah hadiah, yaitu Yesus Kristus sendiri, dan juga pemeliharaannya yang begitu luar biasa yang pasti kita butuhkan sepanjang kita hidup. Kalau manusia saja gagal untuk memberikan hadiah yang kita perlukan, maka Allah tidak akan pernah salah dan tidak akan pernah gagal memberikan kita hadiah, yaitu pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita itu pasti sangat berharga dan sangat berguna di dalam kehidupan kita. Saudara, di momen akhir tahun ini, marilah kita melalui Mazmur 111 ini, kita pun juga diberikan kemampuan supaya kita memikirkan lagi banyak hal yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita.
Dan ketika kita memikirkan semuanya itu, kita membutuhkan sebuah hikmat. Karena itu saudara, di dalam Mazmur 111 ini ditutup di dalam ayat yang ke-10 dikatakan begini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Artinya ketika kita belajar untuk mengingat kebaikan Tuhan itu, kita membutuhkan hikmat dari sorga, hikmat dari Tuhan sendiri bagi setiap kita. Saudara, kalau kita mengandalkan hikmat manusia, saya yakin lebih banyak mengeluhnya daripada mengucap syukurnya. Tetapi ketika kita minta hikmat dari Tuhan, dan Tuhan memberikan kepada kita, maka saya yakin kita memiliki kemampuan untuk selalu mengucap syukur, bukan mengeluh kepada Tuhan. Saudara sekalian, itulah yang Mazmur 111 ini katakan dan ajarkan kepada setiap kita. Dan kiranya renungan di akhir tahun ini kembali mengingatkan setiap kita. Perbuatan-perbuatan Tuhan begitu ajaib dan begitu banyak yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Maka hal yang sama pun kita yakini Tuhan juga kerjakan ketika kita memasuki tahun-tahun berikutnya. Dan kiranya Roh Kudus menolong setiap kita untuk kita boleh tetap mengingat kebaikan dan perbuatan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Mazmur ini kembali mengingatkan dan mengajarkan setiap kami untuk kami boleh memberikan hidup kami, untuk kami dapat mengarahkan hati dan pikiran kami kepada apa yang sudah Engkau kerjakan dan berikan kepada setiap kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami boleh mengucap syukur, bukan hanya mengeluh kepada Tuhan. Inilah doa kami juga berdoa menyerahkan untuk kami. Sebentar lagi kami akan memasuki tahun 2022. Tolonglah kami Tuhan, berikan kami iman supaya kami tetap dapat percaya sepenuhnya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.